Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal simulasi UNBK Matematika SMP tahun 2020 dari nomor 31. Diagram berikut menunjukkan perolehan suara dalam pemilihan kepala desa. Nah, ini adalah diagramnya. Jika banyak pemilih 108.000 orang, banyak yang memilih calon D, oke? Jadi ada calon A, calon B, calon C, calon D. Ini dalam bentuk lingkaran kan, diagram lingkaran. Ingat diagram lingkaran itu total seluruhnya adalah 360 derajat. Yang B sudah dicantumkan 108 derajat, yang C 36 derajat, yang A ini berarti 90 derajat ya. Karena ada siku-siku. Karena membentuk sudut siku-siku maka dia 90 derajat. Otomatis kita cari dulu ini D berapa derajatnya. Berarti derajat D sama dengan, ya tadi kan totalnya 360 derajat ya. Berarti 360 derajat tinggal dikurang ini. 90 derajat dikurang 108 derajat dikurang 36 derajat. Maka derajat D-nya adalah 126 derajat. Yang ini. Cara menghitungnya untuk calon D, maka tadi derajatnya 126 derajat per 360 derajat dikali 108.000 orang yang tadi ya. Nah ini cara ngitungnya. Yang saya merah ini 1080 bagi 360 itu kan 3 ya. Jadi 126 derajat dikali 300. Ini kan nolnya 2. Itu cara ngitungnya ya. Nah 126 derajat dikali 300 maka 37.800 orang. Maka yang memilih calon D itu ada sebanyak 37.800 orang. Gitu ya, bisa ya. Kita lanjut ke soal nomor 32. Sebuah topi berbentuk seperti gambar, ini gambarnya. Topi tersebut terbuat dari karton. Luas karton yang diperlukan untuk membuat topi adalah V-nya 22/7. Oke, berarti ini kan berbentuk kerucut ya. Luas karton berarti luas ini, kerucut berarti luas selimut. Karena bawah tidak kita hitung, maka yang kita hitung dulu luas selimutnya. Ini luas selimut kerucut, rumusnya ini adalah VRS. Ya, V-nya berarti 22/7 dikali 7 ya. Ini kan dari sini ke sini 14 nih. Ini maksudnya ya. Dari sini ke sini 14 berarti itu diameter. R-nya berarti setengahnya 7. Nah, jadi 22/7 dikali 7 dikali S itu ini. Garis pelukis ya. S itu yang ini, 25. Nah, 7 bagi 7 kan 1 berarti tinggal 22 dikali 25 maka 550. Nah, karton untuk ininya aja tapi ya. Itu 550. Dibutuhkan 550. Sekarang kita hitung luas karton yang ini, yang berbentuk bulatnya, kan topi ya, ini berbentuk bulatan, berarti ini ada bulatan besar, lingkaran besar, kemudian ada lingkaran kecil, kan gitu. Dimana lingkaran kecil ini untuk isi kepala kita, jadi kosong ya. Maka kita harus cari yang alas ini, maksudnya ya, luas alas ini, yang ini ya. Berarti luas lingkaran besar, yang ini, dikurang dengan luas lingkaran yang kecil ini, kan gitu ya. Nah, rumusnya sama aja, VR kuadrat dikurang VR kuadrat, cuma R-nya yang berbeda. Kalau yang lingkaran besar, itu kan berarti ini kan setengahnya 7 ya, dari sini ke sini kan 7 nih, disebutkan di sini ke sini 7. Maka yang besar itu jari-jarinya 14. Maka 22/7 dikali 14 dikali 14 kan R kuadrat ya. Dikurang 22/7 dikali 7 dikali 7 tadi. Yang lingkaran kecil ini jari-jarinya kan 7. Maka tinggal kita hitung. 14 bagi 7 2 jadi 22 kali 2 kali 14. 7 bagi 7 1 jadi 22 kali 1 22 kali 7 kan gitu ya. Tinggal hitung 22 kali 2 44 kali 14 616, 22 kali 7 154. Maka luas alasnya 462. Yang ini nih ya. Nah, berarti total keseluruhan karton yang dibutuhkan ya tinggal kita jumlahin. Yang ini tadi buat yang berbentuk kerucutnya 550 ditambah yang ini 462. Maka total jadi 1012 cm persegi gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 33. Perhatikan gambar balok. Nah, ini gambarnya. Jika AB sama dengan 24 cm, oke, BC sama dengan 6 dan AE sama dengan 8 cm, panjang diagonal ruang AG. Diagonal ruang dari A ke G ini berapa? Oke. Untuk menjawab soal ini, untuk mencari ini apa namanya tadi diagonal AG, kita harus menghitung dulu diagonal AC. Ya, panjang diagonal AC, lihat teman-teman. A, B, C. Berarti membentuk segitiga siku-siku kan gitu.
Otomatis cara mencari AC sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah 6 kuadrat gitu ya. 24 kuadrat itu 576 ditambah 36, maka akar 612. Oke, nggak usah dihitung dulu aja berapa akar 16, karena akan kita hitung lagi. Ini kan yang ditanya kan AG. Nih, dari A ke G, otomatis. Nah, ini saya merahin sengaja. Jadi, membentuk segitiga siku-siku juga kan? Siku-sikunya di sini berarti. Nah, di sini. Otomatis cari AG itu adalah akar dari AC kuadrat kan ditambah CG kuadrat. AC-nya tadi kita udah hitung kan akar 612. Nah, berarti akar 612 kuadrat ditambah CG-nya 8 kuadrat. Dari mana? Karena CG akan sama dengan AE ya. AE kan 8 nih, berarti CG juga 8. Otomatis akar dari 612 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ini untuk mencari AG ya. Nah, kalau akar dikuadratin berarti kan akarnya hilang. Maka akar dari 612 ditambah 8 kuadrat itu 8 kali 8, 64. 612 ditambah 64 berarti akar 676. Akar 676 itu adalah 26. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 34. Perhatikan gambar. Ini gambarnya. Jika luas daerah yang tidak diarsir 100 cm persegi. Berarti luas daerah yang tidak diarsir itu yang ini ya. Luas ini sama luas yang ini itu 100 cm persegi. Maka luas daerah yang diarsir. Nah, luas daerah ini berapa? Coba teman-teman, bayangkan kalau misalkan ini gambar yang ini, saya ilangin dulu. Jadi kan ini gambarnya segitiga kan? Ya kan? Nah, kita hitung aja. Jadi luas segitiga 1. Nah, saya sebutkan luas segitiga 1 ini. Luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi ya. Berarti setengah kali alasnya ini 20 kali tingginya ini 12. Oke, 20 bagi 2, 10 kali 12 berarti 120. Maka luas segitiga yang ini, yang pertama itu adalah 120. Kemudian kita hitung segitiga yang kedua. Sekarang yang ini kan segitiga juga tuh. Kalau yang ini dihilangkan ya berarti kita hitung dulu luas segitiga 2 ya. Setengah kali alasnya tetap sama kan, 20 dikali tingginya yang beda nih, 10. 20 bagi 2, 10. Ya kan, berarti 10 kali 10, 100. Nah, luas segitiga 1, 120. Luas segitiga 2, 100. Langkah selanjutnya gimana? Kita kan mau ngitung ini ya. Coba aja teman-teman, berarti kalau misalkan kita misalkan ini sebagai X misalkan yang diarsir ini. Luas segitiga yang ini berarti kan totalnya kan 120, tinggal dikurangi dengan X kan gitu ya. Jadi kita tulis gini, 120 dikurangi X. Kemudian yang ini kan totalnya 100, ya berarti dikurangi X juga daerah yang diarsir. 100 dikurang X. Sama dengan 100. Dari mana 100? Baca di soal. Jika luas daerah yang tidak diarsir, nah berarti kan ini daerah total dikurangi X, berarti kan daerah yang tidak diarsir kan gitu ya. Yang ini juga sama, daerah total dikurangi yang tidak diarsir, yang diarsir berarti kan jadi daerah yang tidak diarsir. Kalau dijumlahkan dia jadi 100 sesuai di soal. Jadi kita buat seperti ini. 120 dikurang X ditambah 100 dikurang X sama dengan 100. Ya, kita menghitung ini nih. X-nya itu maksudnya yang diarsir. Oke, berarti 120 ditambah 100 kan 220, negatif X dikurang X, negatif 2X sama dengan 100. Kita pindahkan 220-nya jadi negatif 2X sama dengan 100 dikurang 220, maka negatif 2X sama dengan negatif 120. X sama dengan negatif 120 dibagi negatif 2, maka X-nya adalah 60. Jadi daerah yang diarsirnya adalah 60. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 35. Ibu Eti menabung di bank sebesar Rp3.500.000 dengan suku bunga tunggal sebesar 12% per tahun. Saat diambil, jumlah tabungan Ibu Eti menjadi Rp3.815.000. Lama Ibu Eti menabung adalah. Oke, untuk jawab soal seperti ini. Nah, teman-teman ingat, bunga selama N bulan itu sama dengan N per 12 dikali P persen dikali M. Oke? Kalau misalkan per tahun langsung P persen dikali M, langsung gitu. Ya, ininya harus dipahami. Nah, kemudian kita lihat dulu bunganya. Berarti kan ini kan tadinya dia nabung 3.500.000. Setelah pas diambil 3.815.000. Berarti 3.815.000 dikurang 3.500.000 itu adalah bunganya, ya. Maka dia mendapatkan bunga sebesar 315.000. Oke. Dengan kita masukin ke sini bunga selama N bulan berarti 315.000 sama dengan
N per 12 dikali P persen. Nah, ini kan 12% ya. Berarti 12% dikali modalnya berarti ini 3.500.000. 12% itu kan 12 per 100, jadi kita ubah jadi 315.000 sama dengan N per 12 dikali 12 per 100 dikali 3.500.000. Ini 12 bagi 12 kan 1 ya. Kemudian 3.500.000 dibagi 100 nih. Nolnya hilangin aja 2. Berarti jadi 35.000. Maka 315.000 sama dengan N dikali 35.000. Kan gitu ya. Maka N-nya sama dengan 315.000 dibagi 35.000. Nih, nolnya udah aja coret ya, dibagi. Jadi tinggal hitung 315 dibagi 35. Maka jawabannya 9 bulan. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.